Apa yang bisa dan apa yang tidak bisa, kita langsung aja kita jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Pada video sebelumnya kita udah bahas tentang push button, kita toggling. Togglingnya pertama tanpa delay, kedua dengan delay, terakhir dengan milli. Perbedaannya udah kita bahas di video pertama. Selain itu kita juga udah bahas error reconstruction. Maksudnya kita merekonstruksi kesalahan seperti misalkan di saat kita programming pin 12 kita kasih pull up resistor, kasih 5 volt, maka SP32 nya nggak bisa diprogram, ada error, fatal error dan sebagainya. Kedua, kita bikin error juga. Errornya waktu itu kita buka Arduino IDE nya beberapa kali, kita klik dari file explorer, kita buka sketch, habis itu kita buka sketch lagi dari file explorer, otomatis itu terbuka dua Arduino IDE yang prosesnya berbeda. Di proses yang pertama kita buka serial monitor, terus kita buka Arduino IDE di proses kedua, kita coba uploading, dia bilang error connection ke USB port. Nah, kenapa begitu? Ya seperti kita udah bahas di video sebelumnya, ya karena USB portnya udah kepake sama proses yang pertama dan itu umum. Jadi maksudnya kalau bisa kita hindari hal-hal yang seperti itu. Seperti yang kita udah janjikan, kali ini kita akan bahas bagaimana caranya kita drive relay ini dengan SP32. SP32 itu 3,3 volt sistem voltage-nya, sementara relay ini 5 volt. Ada yang bilang nggak bisa, harus pakai relay 3,3. Sebenarnya bisa, tapi juga tidak bisa. Apa yang bisa dan apa yang tidak bisa, kita langsung aja kita jelasin. Ini sudah ada SP32, bentuknya kayak Uno, tapi pin outnya beda. Microcontrolnya SP32, bukan ATmega 328P. Sketchnya nggak kita rubah, konfigurasi ininya nggak kita rubah. Kita pengen drive relay. Relay ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya saklar, cuma dia digerakin dengan magnet. Jadi dia ada kayak tuas, ada kayak bilah. Kalau dia kena medan magnet, ada shaftnya yang dorong, jadi dia terhubung. Begitu magnetnya dilepas, dia bilahnya ini seperti per, jadi dia akan lepas. Yang tadinya kontak jadi tidak kontak. Pin outnya seperti apa? Ini kalau nggak kelihatan saya gambarin aja. Dia bentuknya itu kayak gini ya, kotak ini, terus terminalnya itu ada dua di sini, terus ada gambarnya kayak kumparan, kayak koil. Nah itu koilnya. Yang kita gerakin agar tuasnya itu tertutup atau kebuka adalah kita kasih arus atau tidak di koil ini. Nah habis itu ada pin terminal lagi di sini. Di sini ada pin terminal, di sini ada pin terminal. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Dari sini, terminal yang di atas ini, dia ada garis ke sini. Terminal yang atas ini adalah common atau COM. Nah, yang bawah ini, karena ini ada hubungan, di sini dibilang NC, normally close. Ini dia ngambang, nggak ada koneksi kemana-mana, namanya NO, normally open. Apa NC dan NO? Nah, artinya kalau gambarnya seperti ini, saat coil ini tidak dikasih arus, tidak energize, nggak ada medan magnet di situ, maka saklarnya itu terhubung dari COM ke NC. Tapi kalau kita kasih arus, saklarnya ini pindah ke normally open. Kapan kita pakai NC dan pakai NO? Prinsipnya gini, kalau bebannya itu lebih sering nyalanya daripada matinya, atau defaultnya itu selalu nyala, mendingan pasangnya ke normally close. Nah, kenapa? Karena untuk menjalankan relay ini perlu beban, perlu arus, perlu tenaga. Nah, kalau sekali-sekali kita mau matiin bebannya, maka kita pasang di NC. Tapi kalau dia lebih banyak matinya daripada nyalanya, kita taruh di normally open. Di sini ada spesifikasinya, biasanya ada 24, ada 12. Nah, ini 5 volt. Artinya trigger voltage-nya itu 5 volt. Sebenarnya saya udah jelasin sih di video tentang relay. Nah, ini saya kasih refreshment aja. Agar saklarnya ini bisa pindah, dia perlu arus, perlu bikin medan magnet yang bisa narik si saklarnya itu. Besarnya berapa? Biasanya sekitar 70 mA. SP32 itu keluarnya berapa sih? Ya, mungkin cuma 10 mA. Nah, makanya kita nggak bisa drive ini. Bener nggak sih dikasih 5 volt dia bisa kontak? Nah, coba aja kita jumper. Di sini kita udah punya dua power rail nih. Yang ini 3 volt, yang ini 5 volt. Kita ambil dari SP32. Sebagai informasi, SP32 ini ada output 3 dan 5 volt. Tapi masuknya dia ini nggak 5 volt tolerance. Jadi hati-hati, jangan masukin 5 volt ke SP32, bisa angus ntar. Oke, kita gini aja. Ini kan ada dua terminal nih yang berhubungan dengan coil. Coba kita pasang satu di sini, satu lagi kita capit di sini. Salah satunya kita masukin ke ground, sini aja deh, yang jauh. Satunya lagi kita mau masukin 5 volt. 5 volt di sini berarti bunyi kontak. Lihat aja di sini. Ini kan 5 volt. Kalau kita kasih beban, dia ada voltage drop. Kalau turun berarti relaynya aktif. Kalau dilepas, dia relaynya mati. Gimana kalau 3 volt? 3 volt mau nggak relay 5 volt ini dinyalain dengan 3 volt? Coba kita tes.
mau, cuma nggak meyakinkan bunyinya tuh kayak, ya sebenarnya bisa di drive dengan 3 volt nih. Kalau ini kan meyakinkan nih bunyinya, plak gitu kan, dia kontaknya tuh benar-benar. Kalau ini mungkin masih kurang, nggak direkomendasi deh pakai 3 volt. Jadi buat ngejalanin dia perlu 5 volt. Tadi kan 3 volt bisa nih. Kalau 3 voltnya kita ambil dari sini, mau nggak? Dari SP32 langsung aja coba kita masukin. Ini kan dari digital outputnya di D13, dia nyalain LED, kita kasih sini. Nggak mau. Kenapa? Tadi kan saya udah bilang dia perlu 70 mA, sementara yang keluar dari SP32 paling 10 mA. Kalau Uno mungkin bisa 20 sampai 40, saya lupa, 20 atau 40. Bisa lihat di spesifikasinya di Arduino.cc atau datasetnya masing-masing microcontroller. Dia ada maksimum outputnya dari digital I/O berapa mA. Artinya dia nggak bisa kita nyalain langsung pakai digital output, maka kita perlu namanya transistor. Transistor itu bentuknya gini. Ini kita pakai NPN tipenya BC547. Kalau dari atas dia begini, terus ada yang ratanya. Terminalnya kakinya ada 3, 1, 2, 3. Nah yang ini adalah kolektor, yang tengah base, sebelah kanan emitter. Jenisnya NPN. Artinya transistor ini kan semikonduktor. Semikonduktor itu maksudnya kalau nggak dikasih arus di tengahnya, maka dari kolektor ke emitter nggak akan ada arus yang mengalir. Berapa besar arus yang kita bisa masukin di sini dan berapa arus yang bisa kita dapetin di sini? Ini arus beban ya. Misalkan kita bilang tegangannya 5 volt karena relaynya 5 volt. Nah arus di sini berapa nih? Dari kolektor ke emitter ini besarnya adalah ini IB. Misalkan kita bilang lah IC. IC sama dengan IB dikali HEV. Kadang dibilang beta. Ini DC gain faktor. Jadi gini, HEV itu berapa arus yang masuk di sini akan dikali sama multiplikatornya nih HEV ini. Mungkin si BC 547 ini HEV-nya bisa 70 sampai 700 mungkin. Taruhlah kita bilang HEV-nya 100. Kalau kita masukin arus di sini 1 mA, HEV-nya 100, berarti yang bisa ngalir N ke N ini 1 mA kali 100 sama dengan 100 mA. Kalau kita butuhnya cuma 70 berarti cukup. Nah, kalau kita butuhnya 70, misalkan di sini IC-nya sama dengan 70, IB-nya berapa? Ya IB sama dengan IC tadi dibagi 100. Di sini IC-nya kita bilang 70, kelihatan nggak sih? 70 dibagi 100, berarti ini 0,7 mA. Makanya kalau kita lihat di gambar sini, ini selalu ada resistor nih di depan nih. Gunanya buat apa? BC547 ini ada maksimumnya juga. Dia nggak bisa ugal-ugalan kita kasih 1 ampere di sini terus keluarnya 100 ampere. Nggak bisa. Dia ada batasnya. Bisa dibaca di technical datanya. Kayaknya dia maksimum 700 mA yang bisa lewat dari sini. Berarti kalau 700 mA, HFE-nya 700, berarti 1 mA atau 2 mA. Ya kurang lebih segitu. Bagaimana cara ngukur resistornya ini? Taruhlah kita bilang kita mau batasin IB maksimum 1 mA. Berapa besar resistornya? Di sini kan ada arus yang masuk nih, V-in. Sini 5 volt. Dari B ke emitter ini ada arus lagi namanya VBE. Buat silikon, VBE itu besarnya 0,7 volt. V-in dikurang VBE dibagi IB sama dengan R di sini nih, yang 1 kilo ohm ini, RB. Soalnya berapa? V-in-nya taruhlah 5 volt dikurang VBE. VBE-nya 0,7 dibagi 1 mA, berarti 4,3 volt dibagi 1 mA sama dengan 4,3 kilo ohm. Jadi resistor di sini kalau kita batasin 1 mA berarti sininya 4,3 kilo ohm. Coba kita rangkai langsung. Bener nggak sih bisa nyala? Nah, ini transistornya kita pasang aja di sini. Kita perlu apa lagi di sini? Pertama transistor, resistor. Oke, resistornya kita pasang. Resistor di tengah ya, di tengah kita tarik dari sini ke sini. Ini perlu dioda. Kenapa perlu dioda? Karena ini kan relay nih. Relay itu kumparan. Kumparan itu dia bisa nyimpan muatan. Jadi saat kita kasih arus di base, maka akan ngalir dari 5 volt ini ke ground. Dia akan ngalir arus. Nah, arus itu kan masuk di dalam coil ini nih, dalam coilnya relay. Dia ada muatan di sini disimpan. Begitu D13 ini kita bikin low, yang tadinya ngalir arus karena ada arus di base, maka dia terputus. Saat dia terputus, muatan ini larinya
kemana? Makanya dikasih dioda. Gunanya buat apa? Biar muter. Dia muter sini, naik lagi, muter lagi sini. Saat dia masuk kumparan ini kan ada medan magnet yang terbuat, otomatis energinya ada yang kebuang, otomatis dia ngilang dengan sendirinya. Makanya kita perlu dioda. Ini saya gambarin lagi dioda. Tipenya 1N4004. Bisa baca speknya. Cuma prinsipnya gini. Dioda itu bentuknya, kalau kita lihat simbolnya di gambar, itu dia kayak gini. Ada segitiganya dan ada palangnya. Yang di atas ini itu anoda, ini katoda, ini palangnya. Nah, kalau kita gambarin bentuk kayak gini, itu bentuknya kayak gini nih, kotak. Nah, di sini yang ada palangnya ini biasanya dikasih strip, misalnya warna putih kayak ini nih, ada nih stripnya warna putih. Nah, ini anoda, ini katoda. Arusnya ngalir dari anoda ke katoda. Sebenarnya kebalikannya, cuma oke, ikutin aja deh. Istilahnya konvensional current. Karena gambarnya di schematik seperti ini, anoda diodanya kita pasang di kolektor, katodanya kita pasang di 5 volt, maka yang ada stripnya kita kasih ke 5 volt. 5 voltnya mana? 5 volt di sini. Wah, berarti kita jumper aja sebelahnya. Katodanya kita pasang di kolektor. Ini kita pasang sebelahnya. Nah, ini kita pasang kayak gini. Jumper dari sini ke 5 volt. Relaynya salah satu pinnya ke kolektornya transistor, kolektornya itu yang ini. Satu pin lagi kita masukin kemana dia minta? Ke 5 volt. Ya udah, masuk aja 5 volt sini. Emitternya yang bawah ini, emitter kita koneksi ke ground. Nah, pertanyaan, udah bisa dinyalain belum? Belum. Kan D13 ini belum kita pindahin. Nah, ini kita cabut aja D13 dari LED, kita pasang ke resistor sini. Nah, ini kita bisa lihat ada voltage drop, berarti nyala. Kalau dilepas 4,9. Kok bisa? Tadi katanya nggak bisa. Katanya pakai 3 volt kita nggak bisa nyalain relay. Pakai SP32 atau not MCU nggak bisa kita nyalain relay seperti ini. Saya akan jelasin kenapa bisa. Kita akan bahas apa itu transistor. Ini kita singkirinnya dulu. Transistor itu apa? Transistor itu ada dua jenis. Satu PNP, kedua NPN. Diagramnya seperti apa? Kalau PNP itu biasanya base, emitter, ini misalnya 5 volt, kolektor, ini groundnya. Kalau NPN, ini base, tuh di atasnya kolektor, misalkan 5 voltnya, di bawah itu groundnya. Konstruksinya sendiri, PNP itu begini. Dia itu kan semikonduktor, dia ada 3 bagian. Ini base-nya di sini, ini emitter, ini kolektor, PNP. Artinya ini positif, negatif, positif. Nah, kalau PNP ini beda, dia nggak seperti NPN gitu. Kalau NPN itu dia cukup, misalkan ini base-nya, ini ground di sini, sini emitter, ini kolektor, misalkan 5 voltnya di atas, base-nya ini harus lebih positif daripada emitter ataupun kolektor tegangannya. Nah, artinya misalkan kalau dia lebih negatif, si base-nya lebih negatif, maka arusnya itu ngalir dari sini ke sini ke ground, dan ini dari P ke N ini dia jadi konduktor, jadi arus dari atas pun ngalir ke bawah. Nah, kalau NPN base-nya ini harus lebih positif, jadi ngalirnya itu begini, ngalirnya ke ground, maka ini ikut juga ke ground. Kapan dia nyala, kapan dia mati? Misalkan kita paling gampang gini deh, dari base ke emitter ini ada namanya tegangan namanya VBE, di sini juga ada VBE. Nah, kalau dia bilang di PNP ini dia harus lebih negatif daripada emitter dan kolektor agar arusnya mengalir dari 5 volt ke ground, maka kita bisa bayangin kayak gini nih. Ini kita kasih di sini ground, ini 5 volt. Nah, dari base ke emitter ini ada tegangan sampai ke atas. Besar VBE itu adalah sama dengan 0,7 volt untuk material silikon. Kalau germanium mungkin 0,3. Nah, ini VBE nya juga 0,7 volt. Kalau dari sini, dari base ke emitter ada 0,7 volt, berarti ini 0,7 volt. Nah, ini kita bisa bayangin nih, kita kasih garisnya sini 0,7. Nah, ini 5 voltnya, berarti beda potensial dari titik ini ke ground sama dengan 5 volt. 5 volt ini kan dari atas ini ke ground, dikurang 0,7 sama dengan ini ambang batasnya berarti 4,3 volt. Nah, relevansinya gimana? Kan tadi kita bilang dia akan ngalir arus dari emitter ke kolektor ini, artinya dia jadi konduktor kalau base-nya ini lebih negatif. Lebih negatifnya dari mana? Misalnya kita masukin 5 volt di sini. Di sini kita punya ambang batasnya 4,3. Kalau kita kasih tegangan di sini dari misalnya ada
VIN nya kan, kita kasih VIN dari digital pinnya microcontroller, kita kasih di bawah 4,3, dia maka akan high. High itu artinya apa? Dia akan ngalir nih. Tapi kalau kita kasih misalkan 5 volt dari VIN ini, kita kasih 5 volt, misalnya Arduino Uno dia keluarnya kan 5 volt tuh, kita kasih 5 volt, nggak akan ngalir. Kenapa? Gampang aja logikanya, kan dia ngalirnya ke sini nih. Ini kita kasih di sini 5 volt, atau jangan 5 volt deh, kita samain aja 4,3. VIN-nya sama dengan 4,3. Nah, di sini 4,3 juga nih dari titik ini ke ground. Arus itu akan ngalir kalau ada perbedaan potensial. Kalau 4,3 ketemu 4,3 gimana caranya ngalir? Apalagi kalau misalkan 5 volt. Nah, dia akan ngalir misalkan kita kasih dari GPU-nya Arduino, kita kasih ground 0. Wah, itu kencang tuh, dari sini ngalir langsung ke ground. Makanya ininya dari P ke P-nya ini junctionnya jadi konduktor, maka ngalirlah arus dari 5 volt ke ground. Arus itu sebenarnya dari ground ke 5 volt, cuma ya nggak apa-apa, biarin aja. Nah, bagaimana dengan NPN? Kalau NPN ini kan 0,7-nya kan di sini nih. Dari sini ke sini nih 0,7 nih, 0,7 volt. Kalau dia harus lebih positif agar junctionnya ini konduktif, maka si base-nya ini cukup kasih tegangan lebih besar dari 0,7 volt. Jadi di sini nih VIN-nya asal lebih besar dari 0,7 volt, maka ini misalnya ini batasnya 0,7 volt, lebih besar dari 0,7 volt, maka high. Di bawahnya low. Nah, makanya kenapa pakai BC ini bisa berfungsi. Kan kita tadi kasih tegangan dari D12-nya itu high-nya 3,3 volt, itu high-nya digital out ESP32, low-nya ground 0. Berarti dia udah high kalau 3,3, 0 dia low. Nah, bagaimana dengan ini nih nasibnya nih PNP nih? Misalnya kita pakai ESP32, kita kasih 0, low digital 12-nya kita bilang low, maka dia high karena di bawah 4,3. Kita kasih high ESP32, high-nya berapa? 3,3 volt yang keluar dari digital output ini. Nah, karena dia di bawahnya 4,3 volt, ini tetap high. Makanya modul-modul kayak gini yang low level trigger, kalau kita pakai SP32 nggak bakal bisa dipakai. Nah, kalau mau pakai, either dia pakai optocoupler atau misalkan dia yang high level trigger. Cuma sebaiknya pakai optocoupler aja lah, lebih simple. Nah, jadi prinsipnya kalau mau pakai seperti ini, NPN minimum kita punya tegangan itu 0,7 volt, di atas 0,7 volt high. Ini yang NPN ya, seperti BC 547. Nah, di bawahnya itu low. Kalau PNP batasnya 4,3, ini ground, di bawah 4,3 ini high, di atas 4,3 itu low. Makanya dibilang ini low level trigger. Dia kalau dikasih tegangan yang di bawah ambangnya atau dikasih ground, dia itu state-nya high atau relaynya aktif. Oke, jadi itu penjelasannya. Nah, ini kan kita belum lihat nih, ini sebenarnya nyala nggak sih? Coba kalau bebannya gimana? Wiring bebannya. Wiring bebannya seperti kita bilang di awal tentang relay yang common dan normally close tadi. Misalkan nih common kita kasih common-nya ke 5 volt. Normally open-nya kita hubungkan ke LED, ini ada LED. Nah, ini posisi nyala. Nah, ini relaynya mati. Kita lihat voltage drop-nya nggak ada, 5 volt. Kalau kita tekan, dia voltage drop 4,8 volt, artinya relaynya nyala, LED-nya nyala. Kalau yang ini tadi yang kita bilang nggak akan bisa mati gimana? Ini low level trigger, kita udah connect VCC-nya, ground, sama inputnya. Kita tes dua ya. Kita tes pertama di 5 volt, habis itu di 3 volt. Kita kasih ke 5 volt, dia mati. Tapi kalau kita kasih ke ground, dia nyala. Kasih ground, dia high, kasih 3 volt dia high, dia baru mau mati kalau kita kasih 5 volt. Nah, ini baru mati. Makanya kalau misalkan kita paralel di sini dan kita matiin, dia tetap nyala. Kita nyalain, dia nyala juga. Makanya ini yang dibilang modul-modul seperti ini nih, low level trigger, dia nggak akan bisa dipakai di sistem yang 3,3 volt. Oke, jadi begitu. Kita udah ngedrive pakai catch yang kemarin di bounce, instead kita nyalain LED, kita ngedrive relay. Kita udah jelasin PNP sama NPN itu apa. Sengaja saya nggak terlalu detail, saya nggak bahas macem-macem, cuma yang penting adalah kita tahu ini aja nih. Kita tahu kapan dia nyala, kapan dia mati, apa itu batas 4,3 volt, apa itu batas 0,7 volt buat NPN, dan 4,3 volt buat PNP. Itu aja. Kalau ada penjelasan saya yang salah atau keliru, tolong dikoreksi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe.